Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema Hope is Alive. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita, saudara sekalian, dari Matius pasal ke-28. Matius 28. Ya, ini masih di dalam nuansa kebangkitan, masih ada salib dan ada sial ungunya di sana ya. Jadi kita akan coba ngelihat dalam perspektif yang lain. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mendengar banyak khotbah Paskah, tapi hari ini kita tidak akan langsung melihat dengan spesifik kepada khotbah Paskah, tapi kita akan melihat beberapa hal yang menarik di dalam kebangkitan Yesus. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu Jemaat bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, di sanalah mereka akan melihat aku. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara sekalian, pengharapan itu penting, betul gak sih? Ya, di sini ada yang lagi kehilangan pengharapan atau sudah mulai merasa ya sudahlah hidup gini-gini aja ya apa daya ya kita nggak bisa berbuat apapun. Apalagi di dalam masa-masa yang seperti ini, saya nggak tahu apakah itu menjadi kegelisahan Anda waktu dolar mau mencapai 17.000 ya, sekarang udah mulai turun lagi. Saya juga nggak tahu apakah Anda juga gelisah melihat IHSG ngedropnya luar biasa saudara ya. Ada yang punya BPCA, BBRI mungkin? Nggak ada. Oh di sini nggak ada yang punya saham. Oh baca Alkitab dan doa semua ya. Ya beberapa orang mengatakan itu kan orang-orang tertentu yang sudah kaya dan lain sebagainya. Bukan sudah. Saham itu kalau turun itu bukan masalah orang punya duit untuk invest atau enggak, bukan. Ini masalahnya adalah kepercayaan orang terhadap perekonomian Indonesia. Itu punya problem, punya masalah. Dan kita tahu dong kalau orang itu melihat dunia ekonomi itu tidak kondusif, tidak stabil, yang terjadi adalah efek domino. Ya, efek dominonya adalah kalau trade war cungkuk sama Amerika hari ini, yang mungkin ya sudah mulai menemukan titik temu, tapi pada waktu itu bergejolak, itu membuat dampak yang mikro di dalam kehidupan di Indonesia. Dan kita nggak bisa menutup mata saudara ya, Sritek segitu besar sudah, berpuluh-puluh tahun sudah, ya harus tutup closing sudah ya. Dan kemudian mem-PHK sekian ribu orang, dan konon katanya efek ini tidak hanya terjadi di Sritek saja, beberapa UMKM, pabrik-pabrik tertentu, garment khususnya, sudah mulai berhitung dan rasanya kok nggak dapat nih ya. Ya Anda tahu ya kalau Anda datang ke pasar ya, kadang-kadang nggak habis pikir gitu ya, barang cungko waktu masuk Indonesia itu, wah ya Anda hitung kos produksinya aja dengan untuk jualnya supaya BEP saja, ya nggak rugi lah ya, supaya balik modal saja, itu rasanya kok susahnya minta ampun, betul ya? Di sini ada pedagang gak sih? Ini pastor semua di sini ya. Kok waktu saya ngomong tentang ekonomi pada ngeliatin saya begini ya. Sedang saya bertemu dengan banyak jemaat gitu loh. Dan hari ini mulai gelisah. Dan kalau kita tahu ngomong tentang makro, global, lalu masuk ke dalam Indonesia, dan sedikit lagi masuk ke dalam dunia domestik sudah. Ya. Bukan hanya sekedar di luar sana, enggak sudah. Itu masuk Indonesia. Indonesia pakar ekonomi mengatakan bahwa Indonesia ini masuk deflasi. Tahu deflasi ya? Orang itu tidak lagi punya kemampuan untuk beli barang sudah. Dan ini terbukti pada waktu lebaran tahun ini sudah 25% menurun sudah. Ya orang tidak lagi bisa mudik, mungkin juga udah mulai mikir. Ya kalau memang bisa pulang bawa apa gitu loh. Ya mau pulang bawa apa sudah. Itu mulai berhitung semuanya. Orang kemudian wait and see, menunggu. Dan kita tahu ini bukan cuma sekedar ngomong di luar di Indonesia, bukan. Ini masuk di dalam sebuah dampak domestik. Apa itu? Suami istri. Anda tahu 1 dari 5 masalah problem terbesar dalam pernikahan apa?
Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Saudara, suka sih? Ya, ini bukan cuma sekedar isapan jempol, enggak saudara, enggak. Kegelisahan kita hari ini adalah ada banyak pengeluaran, belum lagi pinjol, belum lagi cicilan, rumah, mobil, berlian, ada yang nyicil berlian? Atau tas, atau yang lain sebagainya, yang sudah kadung diambil 5 atau 6 tahun yang lalu mungkin dan hari ini masih terus berjalan, mulai mikir. Beberapa anak muda hari ini sudah ngambil rumah saudara, sekarang bunganya floating, loncatnya luar biasa saudara. Yang pertama cicilan cuma 2,5, 3,5, 5 juta, sekarang loncat saudara, bisa 10 juta, 15 juta setiap bulan. Dan mereka harus memikirkan banyak hal. Dan kemudian apa yang terjadi? Gali lubang, tutup lubang saudara. Gali lubang, tutup lubang. Ya beberapa anak muda yang datang hari ini sudah habis, cincin kawin sudah habis. Habis saudara, untuk sekedar mempertahankan hidup. Dengan segala macam hal. Belum lagi ngomong tentang hal tertentu yang masuk tanpa kita bisa duga sebelumnya. Apa itu? Sakit. Sakit. Kita sudah berjuang mati-matian, lalu kemudian ada sesuatu hal yang di luar prediksi kita. Sakit. Entah kita yang sakit, pasangan kita yang sakit, anak kita yang sakit, anggota keluarga kita yang sakit, papa kita yang sakit, mama kita yang sakit, yang harusnya pos tertentu uang untuk bisa mempertahankan hidup supaya bisnis ini masih bisa jalan, dapur bisa ngebul, artinya ketarik saudara. Untuk apa? Masuk rumah sakit. Saudara. Dan saya nggak tahu berapa banyak dari kita hari ini mungkin datang dengan pergumulan hal yang serupa. Saya nggak tahu. Tapi kalau kita ngomong tentang pengharapan yang terbaik adalah pada waktu kita sadar bahwa yang terbaik dalam hidup bukan hanya sekedar apa yang kita bisa capai. Tapi siapa yang sudah mencapai kita, yaitu Yesus. Dan ini bukan cuma sekedar khotbah di sorga sana, nggak nginjek bumi, bukan saudara. Hari ini kita akan melihat bagaimana kebangkitan Yesus itu menjadi sebuah jawaban untuk semua masalah yang kita hadapi. Tapi sebelum kita tahu jawabannya harus tahu pertanyaannya. Pergumulannya apa? Maka saya memulai dengan kalimat seperti ini. Ini dia. Banyak orang berharap memiliki hidup yang terbaik. Ini di slide-nya diklik atau dibantu ya di sana ya? Oke, dibantu ya. Nanti mungkin gak usah pakai next ya. Nanti saya takut jemaat pulang, tadi khotbahnya apa? Next. Ya apa? Next slide gitu ya. Mungkin nanti dipencet aja langsung ya. Oke, ini kalimat ya. Banyak orang berharap memiliki hidup yang terbaik. Tapi mereka lupa, mereka tidak menjadi pribadi yang terbaik. Sudah. Saya ngomong sama anak muda, bro, kalau kamu cari pacar, mau menikah, gini loh, jangan cuma minta pasangan yang terbaik. Kamu harus siapin diri kamu menjadi pribadi yang terbaik. Tuhan itu hanya kasih anaknya yang dikasihinya kepada pribadi yang terbaik. Dia itu gak akan ngasih pasangan kepada orang yang gak siap untuk diberkati sudah. Dan ini menjadi poinnya, harapan kita pada waktu lihat hidup yang terbaik, versi hidup yang terbaik itu versi siapa, Bung? Ya, siapa parameter standar yang kita katakan tentang yang terbaik? Apa yang terbaik? Saya bukan ngomong kalau kita sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka semua berkat akan diberikan. Enggak saudara, enggak. Dari zaman baheula, zaman dulu itu sudah ada pergumulan. Why bad things happen to the good people? Kenapa hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik, saudara, bukan orang yang jahat loh. Ada datang ke penjara sana, beberapa orang hari ini, ya kita puji Tuhan ada beberapa orang bertobat saudara. Tapi kalau Anda lihat, mendengar kesaksiannya, ditawur lah, ditembak lah, loncat sini, loncat sana, nggak mati-mati. Tapi beberapa orang hari ini baik, datang ke gereja, lagi doa, selesai. Ya, makanya kalau hidup jangan terlalu baik, nanti hidupnya pendek. Enggak ya, bukan itu masalahnya. Kalau kita ngomong tentang, saya sudah menjadi pribadi yang terbaik Pak, saya sudah lakukan yang terbaik buat Tuhan saya. Tapi kenapa banyak hal yang saya tidak bisa pahami, lalu kemudian seakan-akan Tuhan tidak membela saya. Jadi pergumulan yang Asaf, Mazmur 73, itu juga pahami. Bagaimana mungkin orang yang tidak kenal Tuhan semakin gemuk, semakin sukses. Mereka yang menyangkali keberadaan Tuhan, hidupnya semakin bisa mencapai kesuksesan. Sedangkan saya hari ini yang sudah mati-matian, hidup bagi Yesus justru semakin merosot. Sudah, waktu kita ngomong tentang harapan yang terbaik, saya minta kita untuk ambil waktu. Apa itu yang terbaik? Apa? Cicilan lunas gitu, kita doa malam selesai, tiba-tiba Pak Bang mengatakan, oke, terima kasih Bu, Anda tidak harus melanjutkan cicilan Anda gitu ya. Ya, rumahnya Ibu ambil aja begitu. Wah, mujizat terjadi begitu sudah. Ya, atau mungkin ada yang udah ngambil mobil hari ini cicilannya banyak lalu ngomong ya sudah deh, ya sudah cukup nggak usah bayar lagi gitu. Ya apa saudara, apa yang menjadi harapan yang terbaik itu apa? Dan harapan yang terbaik itu akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup.
Harapan kita di masa depan yang terbaik itu apa? Itu akan menentukan, karena ada banyak orang Kristen hari ini, jiwanya, mentalnya adalah transaksi sama Tuhan. Datangnya ke gereja, mentalnya Gunung Kawi, Bung. Atau maksudnya, kayak kedukun, kayak ATM. Kalau gua butuh gua datang, kalau udah gak butuh gua pergi, gitu sih. Karena mindsetnya adalah, kalau saya datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saya. Sekali lagi disclaimer saya bukan tidak percaya ada berkat. Saya yakin Tuhan masih memberkati kita, tapi berkat tidak selalu materi, kesembuhan tidak selalu. Berkat bisa bentuknya apa? Damai sejahtera, sukacita yang tidak bisa dibayar dengan duit. Jadi waktu kita ngomong tentang harapan yang terbaik, kebangkitan Yesus harusnya memberi jawaban. Kenapa? Karena pribadi yang terbaik itu terkait dengan bagaimana saya ada di dalam sebuah jalur semakin serupa dengan Yesus. Kebangkitan Yesus itu kemudian mengalahkan kuasa maut dan kuasa dosa. Itu yang Alkitab katakan. Kebangkitan Yesus itu tidak membuat orang yang sakit jadi sembuh. Tidak membuat orang miskin jadi kaya. Bukan itu, saudara. Kebangkitan Yesus itu membuktikan kepada kita bahwa apa yang kita tahu yang benar dan kita tidak bisa lakukan, tapi dengan kebangkitan Yesus kita dimampukan untuk melakukannya. Karena akar dari segala sesuatunya apa? Dosa, saudara. Dosa. Kenapa kita kemudian bekerja? Lalu kemudian masuk di dalam hutang yang tidak pernah selesai. Mungkin kalau kita mundur, waktu saya bekerja, mindset saya tentang kerja salah. Saya berpikir kalau saya bisa kerja dan bisa sukses, orang bisa terima saya, orang bisa lihat saya. Jadi berhala dalam hati saya apa? Pekerjaan. Anda tahu? Pekerjaan saya jadi berhala. Dan bukan tidak mungkin, ini bukan sebuah kisah isapan jempol, enggak. Berapa banyak orang tua hari ini yang ketika sudah sukses di dalam segala materinya, kemudian ngomong, Pak, saya nyesal, Pak. Satu orang om itu kaya sudah. Saya nggak tahu saya pernah beritahu ini nggak ya. Tapi itu sangat berkesan karena saya tanya, Om, ada yang bisa saya doain nggak? Dia bilang gini, tolong doakan anak saya yang satu-satunya. Loh kenapa Om, sakit? Enggak. Dia nggak mau pulang. Loh kenapa? Begitu saya nanya, dia nangis. Setelah tenang dia baru cerita. Waktu saya merintis usaha saya ini, anak saya sering telepon, Papa di mana? Pulang yuk, aku pengen main sama Papa. Papanya selalu bilang, maaf nak, Papa gak bisa pulang, Papa sibuk. Anaknya telepon lagi, Pak kapan pulang? Aku kangen sama Papa, maaf nak, Papa sibuk. Tanpa disadari waktu berjalan terus anak ini semakin dewasa. Setelah kuliah selesai dia kerja. Setelah dia kerja, hari ini papanya telepon, nak kapan pulang? Papa kangen. Jawaban anaknya, maaf Pak, saya sibuk. Kisahnya berganti sudah. Kisahnya berganti. Tanya lagi, nak kapan pulang? Papa kangen, yuk makan malam bersama. Anaknya ngomong apa? Maaf Pak, saya sibuk. Oh dia bilang, kalau seandainya Pak saya bisa memutar ulang waktu. Saya nggak harus sukses ini, nggak apa-apa Pak. Yang penting anak saya bisa saya ajak ngomong. Sudah fun fact sudah. Anda kalau pergi ke Adiasa, itu selembaran yang meninggal, itu nggak pernah ditulis. Meninggal Bapak A, deposito sekian miliar, rumah sekian banyak. Ya. Pernah jalan-jalan ke sini, Singapura, kemana lagi? Wah udah pergi nih, nggak ada sudah. Anda kalau ke Adiasa, tulisannya apa? Yang meninggal Bapak A, istri, betul? Anak, betul? Menantu, betul? Cucu, betul? Isinya itu sudah. Jadi pada akhir waktu kehidupan kita, yang diingat orang tuh bukan apa yang kita bisa capai, tapi bersama dengan siapa kita menyelesaikan hidup. Siapa yang di akhir hidupmu ada siapa? Anda tahu, ini bagian apa? Relasi sudah. Dan kebenarannya adalah kita selalu harus ada di sebuah persimpangan materi, posisi, atau relasi. Dan banyak orang hari ini karena dosa berkecamuk dalam hatinya. Dia tahu harusnya saya ada buat istri saya. Saya tahu harusnya saya ada buat anak saya. Tapi entah bagaimana hatinya itu terus didorong. Saya harus sukses, saya harus berhasil, saya harus punya duit, saya harus beli rumah, saya harus beli iPhone 16 Pro Max, entah apapun dalam hati kita. Sehingga pada saat yang sama, apa yang harusnya kita dekat bersama, kita tinggalkan, malah kita mendekat pada sesuatu yang pada satu kali kita sesali. So, masalah kita apa sih? Bukan karena kita tidak tahu, bukan. Bukan karena sekedar kita tidak mau tahu, bukan. Kita tahu yang benar, tapi kita tidak mampu melakukan apa yang benar. KDRT, sudah.
bilang, bro kamu kok pukul istrimu? Pak Joy gini loh Pak, saya itu loh ya, gak mau pukul istri saya, gak mau. Setiap kali saya pukul, saya nyesal, saya nangis. Ya sudah jangan lakukan lagi. Gak bisa Pak. Betul maksudnya? Gak bisa. Tiap kali emosi itu masuk, tangan saya dengan gampang sekali melakukan sesuatu. Entah itu tangan saya, entah itu barang dipecahkan, entah itu pintu. Apapun juga saya tahu, saya harusnya tidak lakukan itu. Tapi saya tidak mampu untuk melakukannya. Betul gak sih? Masalah kita kan di sana. Sudah siapa di sini yang gak percaya Yesus? Percaya semua kan? Percaya bahwa masa depan kita di tangan Tuhan kan? Tapi berapa banyak orang hari ini kalau tidur makan pil tidur, saudara. Kenapa? Karena mikir besok kerja apa. Betul gak sih? Harus bagaimana, harus begini, harus begono, harus begini, begono. Gak bisa kita ngomong serahkanlah semua kekhawatiranmu. Tahu Pak, saya tahu. Serahkanlah semua kekhawatiranmu. Tapi setiap kali saya tidur, kekhawatiran itu ada di dalam diri saya. Saya tanya suami-suami hari ini, setelah Anda menikah masih nonton film porno gak? Ya? Beberapa suami hari ini, Pak saya tahu Pak, harusnya saya tidak begitu Pak, tapi gak tahan saya. Setiap kali saya minta sesuatu sama istri saya gak pernah kasih Pak. Saya gak tahan Pak, saya jajan Pak, sudahlah yang penting saya tidak melukai dan saya itu menutupnya dengan baik Pak. Tahu gak? Tahu saudara, tahu. Bukannya tidak tahu. Anda tanya saya ya, Pak waktu Bapak kecanduan narkoba, kapankah Anda sadar bahwa itu salah dan pengen bertobat? Saya bilang, pertama kali saya coba, saat itu juga saya tahu itu salah. Saya mau selesai? Mau saudara. Harusnya selesai dong. Tapi kenapa 8 tahun, 5 kali masuk panti rehabilitasi? Karena saya tidak mampu. Ada yang merokok di sini? Ya gak usah jujur, nanti dipanggil pesternya. Saya tahu Pro. Mungkin Anda seperti saya, udah deh ya. Berjuanglah ya. Hari ini masih 1 kotak, minggu depan setengah. Minggu depannya lagi 3 batang. Minggu depan lagi 1 batang, nggak tahu ya 1 batang ya. Jadi setiap kali makan sedot, matiin lagi. Dimakan siang sedot, matiin lagi. Makan malam, karena kalau udah makan gak ngerokok tuh asam. Ya, ada amin? Ya saya berharap ada nyeletuk, amin. Saya tahu, saya berhenti rokoknya susah minta ampun. Di panti rehab itu saya bilang sama mami saya, Mi, kenapa sih saya dimasukin ke panti rehab yang gak boleh ngerokok gitu. Kan saya pengen lepas narkoba, bukan berlepas rokok gitu. Udah dah, gak ada tempat lain, nanti kita cari deh. Sementara nikmati dulu. Wah saya gak tahan. Saya gak tahan. Ya, dan sebagai pasien terbaik, saya dengan beberapa teman itu setiap malam minggu, 1 orang 1 satpam. Ya. Jalan-jalan ke mall, ya, ke hypermart, kemana lah pokoknya ya jalan-jalan. Ya setiap kali kita ngomong sama Pak Satpam, kita gak akan bikin aneh-aneh deh. Tapi tolong kita diantar ke tempat yang ada asbaknya. Ngambil puntung rokok. Teman saya ngambil, ya tau gak sih? Kan ada beberapa rokok yang ada filternya. Ya rokok apa itu? Biasanya ada yang nyeletuk Samsu gitu ya. Ya itu gak ada filternya ya, semuanya bako ya, tembakau semua ya. Kantongnya, ya, sampai di panti dibuka. Wah banyak tembakonya. Masalahnya adalah dilinting pakai apa, betul gak sih? Pakai HVS dibakar, hitam. Hitam, gak bisa. Suatu kali setiap pagi kita biston, tau biston ya? Pendalaman Alkitab saat teduh. Semuanya pegang Alkitab kertas itu. Teman saya dari ujung. Kasih kode. Ya, selesai PA kita buat rapat darurat. Sudah ya, kumpul semua. Apa maksudnya? Gini loh, kan kita cari kertas. Coba lu pegang di kertas Alkitab. Kayak pahpir, tipis. Wah orang semua ngomong, enggak. Wah gua gak mau masuk neraka pokoknya. Gak mau. Wah teman saya pinter. Gini deh, kan yang firman Tuhan yang depan, yang belakang kan peta perjalanan. Siapa yang mau ke Yerusalem? Gak ada yang mau ke Yerusalem ya. Oke, mau perjalanan Paulus gak ada ya. Oke, kalau gitu kita mulai dari peta. Setelah itu masuk apa? Kamus. Kamus kan gak penting gitu ya. Anda tahu ya, selama saya di panti, 1 Alkitab habis. Habis. Nah saya tahu rasanya, tahu yang salah, pengen lepas. Bisa gak? Gak bisa. Gak bisa. Itu problemnya. Maka waktu kita belajar tentang kebangkitan Yesus, ini dia. Tanpa kebangkitan Yesus, maka kita tidak akan pernah bisa bangkit dari keterpurukan. Keterpurukan apa? Keterpurukan akibat
dosa sudah. Jadi dosa itu bukan cuma sekedar gambar kita, gambar diri kita, identitas diri kita terpisah dari Tuhan Allah. Tapi ada konsekuensi dari apa yang menjadi dosa itu. Akibatnya apa? Nah akibat itulah yang membuat kita kemudian seperti terbelenggu. Saya tahu Pak, harusnya saya itu berdoa berharap pada Tuhan sebelum saya ngambil pinjaman online. Saya tahu Pak, ini kondisi lagi sulit Pak, tapi setiap kali pegang handphone selalu buka Shopee lagi. Shopee gitu loh Pak. Saya itu loh Pak kalau hidup nggak dengar suara paket, nggak bisa hidup Pak saya Pak. Entah kenapa Pak, setiap kali buka Shopee pengen check out. Tapi saya tahu saya ini nggak punya uang. Muncul apa? Pay later. Jawaban anak bangsa. Ambil sekarang bayar entar gitu. Dikiranya wah ini berkat Tuhan sudah. Bukan sudah, kutukan sudah. Ya kemudian terjebak. Tahu nggak harusnya dipakai duitnya buat apa? Belanja, buat makan. Tahu Pak, tapi setiap kali lihat, aduh ini kok Pepsodent, aduh odol kok bagus banget, gitu nggak sih? Ya, ini kok baju, aduh imut. Pengen aku pegang, aduh mumpung lagi diskon gitu. Flash sale, 5 menit lagi. Ayo siapa yang belum check out? Rasanya tuh aduh udah dibuka Pak, udah dimatiin buka lagi. Nggak bisa Pak. Aduh, saya tahu itu salah. Kenapa? Konsekuensi akibat dari dosa. Dan ini muncul dari mana? Ini dia. Penghalang kita susah untuk bangkit adalah dosa di masa lalu. Tahu dosa masa lalu? Waktu kecil pernah diomongin. Kamu kok kere sih? Miskin. Entah kenapa itu omongan nyelekit dalam hati. Disimpan di dalam otak. Sehingga pada saat kita bekerja tanpa sadar, setiap kali pekerjaannya adalah sebuah usaha membalas dendam. Saya tidak boleh miskin. Karena miskin sama dengan jahat, maka saya workaholic, saya kerja dari pagi sampai pagi lagi terus cari duit. Semata-mata untuk kebutuhan, bukan saudara. Tapi karena sesuatu di masa lalu kita, itu terus membelenggu kita nggak bisa lepas. Nah, waktu saya di panti, saya ketemu dengan konselor. Itu konselornya ngomong apa? Coba ceritakan kisah masa kecilmu. Ada nggak pengalaman yang sangat tidak menyenangkan? Saya bilang, ada sih. Coba ceritakan. Pada waktu saya keluar sama abang saya keluar jalan-jalan. Pulang gereja hari Minggu. Sekelompok anak kampung keluar dari gang. Entah kenapa badan saya gemuk. Diomongin gendut begitu. Saya lari sambil saya nangis. Entah kenapa pengalaman itu membekas. Sehingga pada waktu saya remaja, saya pengen kurus tapi saya suka makan. Saya pengen kurus, suka makan. Teman saya nawarin, gini aja kalau kamu ngerokok nafsu makanmu itu berkurang. Ah masa sih? Saya coba. Terus hal yang sepele sudah. Tapi ternyata kok nggak kurus-kurus. Lalu kemudian ya udah kedugem lah pakai Inex lah pakai ini. Apa semata karena komunitas? Enggak. Tapi dalam dorongan hati saya pengen kurus. Lucu ya? Lucu sih. Dan kita semuanya hari ini punya akumulasi masa lalu. Entah keluarga Anda mungkin disfungsional. Ya beberapa keluarga hari ini kan begitu. Ada bapak nggak pernah ngomong sama anaknya. Seperti siapa? Papa saya. Pada waktu dia meninggal dunia saya baru sadar. Kenapa dia begitu sama saya? Anda tahu kenapa? Karena kakek saya, which is papanya papa saya, melakukan hal yang sama kepada papa saya. Atau sehingga papa saya itu dibesarkan dalam keluarga yang toksik. Enggak selesai saudara, enggak selesai. Lalu kemudian dia menikah. Waktu dia menikah tanpa sadar dia lakukan apa yang papanya lakukan kepada dia lakukan kepada saya saudara. Saya. Masa lalu saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi masa lalu Anda hari ini. Tapi akibat dari dosa masa lalu membuat kita hari ini terbelenggu. Hidup di masa kini tapi hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Saya nggak tahu berapa banyak orang hari ini juga menjaga sebuah relasi. Anda tahu kenapa? Karena waktu kecil pernah seksual abuse dengan orang paling dekat, Anda tahu ya? Tanpa sadar dia merasa semakin dekat dengan orang membuat dia takut. Karena dia tahu di masa lalunya ada orang yang sangat dekat dengan dia, menyakiti dan melukainya. Sehingga dia menjaga hatinya supaya tidak terluka lagi dengan cara apa? Membatasi orang dekat dengan dia. Lihat ya, beberapa problem terjadi permuritan di gereja, tidak lagi otentik, tidak lagi bisa menyampaikan isi hatinya. Anda tahu kenapa? Karena dia tahu semakin orang dekat dengan dia, semakin berpotensi orang itu melukainya. Saya dibilang, jangan terlalu dekat ya. Udah, kamu di situ aja. Ya. Apalagi sudah sampai di gereja, jangan deh. Jangan. Ada beberapa orang hari ini mungkin terluka oleh siapa? Oleh majelis, oleh pengurus, oleh hamba Tuhan sekalipun.
Lalu kemudian dia merasa percuma lah, pendeta begitu, ngomongnya pinter kalau di mimbar, kalau sudah sampai di lapangan, aduh, Chicago Bulls. Oh ya, Chicago Bulls ya. Bulls, itu loh. Chicago Bulls. Gitu. Anak muda ngomongnya begitu sih. Yang kedua adalah dosa dalam lingkungan. Kamu adalah 5 orang terbaik kamu. Kamu adalah, kalau ditanya, siapakah saya? Lihat 5 orang terbaik di sekeliling Anda, itulah Anda. Makanya Alkitab tidak pernah salah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Nah dosa ini selalu akan ada. Maka orang-orang tertentu yang ngumpul tiap kali duduk, berdiri, ngobrol. Isinya apa? Gibah, saudara. Tapi di sini nggak ada ya, ini cuma di gereja saya. Ya, pokoknya kalau nggak gibahin orang, nggak ngomongin orang, rasanya itu nggak hidup. Harus ada orang yang menjadi objek penderita. Tahu nggak sih? Ada grup WA, isinya 10. Anda tahu nggak? Ada grup WA lagi, isinya 9. Kamu gak dimasukin. Kenapa? Karena kamu yang diomongin. Tanpa sadar ada grup WA 8. Kenapa? Karena kamu yang merasa kamu yang ngomongin orang lain, justru lagi diomongin orang lain. Di sini ada grup WA yang 10. Terus tiba-tiba diem gitu ya. Guys kemana? Kok pada gak ngomong? Padahal grup 9 lagi ngomong semua. Ngomongin siapa? Ngomongin kamu gitu loh ya sih. Yang ketiga adalah dosa dalam kedagingan. Soalnya menarik ya, kenapa saya mengatakan ada harapan buat kita. Ini khotbahnya berapa lama ya? Sejam setengah apa? 2 jam. Kita lihat Matius 28. Saudara menarik karena Matius mencatat kebangkitan Yesus. Dengan beberapa hal yang sangat-sangat presisi. Pada waktu dikatakan setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ini menarik kenapa? Karena semua Injil mengatakan orang pertama yang datang ke kubur bukan laki-laki, gendernya wanita. Kenapa jadi penting? Karena dalam tradisi kuno wanita itu gak boleh bersaksi. Suaranya itu gak bisa didengar. Tapi pertanyaannya adalah yang nulis kitab Matius dan Injil-Injil lain, wanita apa pria? Pria saudara. Harusnya kalau memang itu direkayasa kisahnya, dia mengatakan pada waktu itu fajar pada hari pertama, para pria dengan semua keberanian datang menghampiri kubur Yesus dan wanita semuanya bersembunyi. Harusnya begitu. Tapi karena kejadiannya memang faktanya harus mempermalukan gendernya, Matius mencatat yang datang Maria. Dan ini membuktikan bahwa kejadian itu betul-betul terjadi. Karena kalau ini rekayasa, harusnya ditulis adalah laki-laki. Dan bukan hanya itu, ada beberapa catatan yang menarik yang Matius tuliskan. Kalimat di sana yang dituliskan adalah, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Dan sekali lagi dalam tradisi kuno, sebuah bencana alam, gejala alam membuktikan ada sesuatu yang sangat metafisik, yang sangat besar, melampaui manusia sedang melakukan sesuatu. Nah menariknya, pada waktu terjadi gempa terjadi 2 kali. Kalau Anda lihat slide, yang pertama gempa terjadi ketika Yesus mati. Dan yang kejadian kedua pada waktu Yesus bangkit, beberapa komentator mengatakan gejala alam ini memberikan respon kepada anak Allah yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan itu, yang menciptakan segala sesuatu. Ketika Yesus mati memberikan respon dengan kesedihan, maka terjadilah gempa. Luar biasa. Dan pada waktu Yesus bangkit, gejala alam itu memberikan sebuah respon bahwa ada sukacita dan kemenangan yang besar. Dan bukan hanya itu, bukan hanya sekedar gempa saudara. Kalau Anda melihat slide berikutnya, ayat yang kedua, batu telah digulingkan. Dan kita udah tahu dong, bahwa tubuh kebangkitan Yesus bisa ngelewatin tembok gak? Bisa saudara. Harusnya kalau dia bangkit gak perlu batu itu digulingkan, gak perlu. Kalau memang sungguh-sungguh bangkit harusnya tetap aja, tapi batu digulingkan supaya apa? Sebagai sebuah proklamasi. Seakan-akan Yesus sedang pamer, show off. Kamu bilang apa? Jenazahnya dicuri? Kalau memang dicuri itu batu gede dan ada pengawal. Betul pada zaman itu ada banyak orang mencuri jenazah. Tapi Injil Yohanes mencatat satu bagian. Ketika mereka melihat ke dalam, semua kain kafan itu tersusun rapi. Pertanyaannya dari mana ke mana pencuri waktu ngambil jenazah. Terus bilang gini, kita harus bawa dengan rapi. Lalu ambil setrikaan, disetrika, dilipat. Ayo dia rapi yuk. Gak ada saudara. Orang kalau curi itu ngambil yang terbaik langsung cabut. Tapi Yohanes mencatat, presisi sudah. Dan bukan hanya sekedar itu, malaikat datang, lalu kemudian ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah
bangkit. Ini bukan cuma sekedar perkataan verbal, tapi seakan-akan semua kejadian tentang Maria Magdalena yang datang, batu telah digulingkan, lalu ada terjadi gempa, ada perkataan, itu sedang menyentuh ranah kognitif. Waktu Yesus bangkit, ini bukan cuma sekedar sesuatu hal yang sifatnya dongeng, mistik, bukan saudara. Ini sesuatu hal yang seakan-akan Yesus mengatakan, kalau kamu mau melihat aku bangkit, maka kebangkitan itu bisa dilihat dengan presisi. Dengan detail, saudara. Orang itu kemudian bisa menalar, bisa mendengar, bisa melihat, bisa meraba. Semuanya apa? Empiris, saudara. Pengalaman. Maka saya selalu mengatakan iman itu titik temu antara pengenalan dan pengalaman. Semakin Anda mengenal siapa Tuhan Anda, semakin Anda mengalami siapa Tuhan. Tapi orang yang sudah mengalami Tuhan pasti akan semakin mengenal. Mengenal itu Bapak Ibu sekalian tidak hanya sekedar dengan hati, tapi dengan akal. Menarik ya? Karena berapa banyak orang Kristen hari ini tidurnya sama Alkitab. Ditanya, Bu dibaca nggak? Enggak. Lalu ngapain ibu tidur dengan Alkitab? Karena saya merasa aman dan tentram, Pak. Anda tahu maksudnya? Ibu-ibu seperti ini hanya menggunakan sebuah perasaan. Sudah Alkitab itu ditulis untuk dibaca. Dibaca itu bukan dengan perasaan. 1 tambah 1 berapa? Anda kan ngomong gini ya, 1 tambah 1 bentar ya. Perasaan hati saya lagi enak, 2 deh. Loh maksudnya gimana? Ya kalau perasaannya lagi gak enak bisa 3, bisa 4. Enggak saudara. 1 tambah 1 itu 2, mau kondisi apapun tetap 1 tambah 1 dapat dari mana? Dari akal. Saudara, kadang iman kita itu tidak jelas saudara. Kenapa? Karena iman kita didrive dengan perasaan. Sekali lagi ya, saya bukan ngomong perasaan gak penting. Tapi berapa banyak orang Kristen hari ini sudah tidak lagi membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin kita punya pengharapan menjadi pribadi yang terbaik lepas dari kuasa dosa kalau kita tidak pernah membaca, merenungkan Saya bukan ngomong juga kalau baca Alkitab orang pasti lepas dari dosa. Enggak juga sih. Tapi awal dari segala sesuatu menjadi pengharapan adalah mengenal, dan mengenal itu pakai kognitif. Saudara, malam hari ini saya mengajak kita untuk memikirkan sesuatu hal tentang iman. Ini dia, kita baca. Next slide. Belum berubah. Oke. 3, 2 ya. Iman memerlukan pengetahuan sebagai dasar kebenaran. Tapi iman juga memerlukan ketidaktahuan agar kita tidak bersandar pada of course, ada bagian namanya misteri. Kita nggak bisa tahu. Tapi bukan berarti segala sesuatunya hanya saya rasa. Atau beberapa orang ngomong gini, Pak saya nggak bisa doa kalau nggak ada foto Yesus. Maksudnya gimana? Ya kalau ada gambar Yesus saya bisa doa, Pak. Waktu saya doa saya mengimajinasikan. Nah saya tanya, Yesusnya versi mana? Jepang, Cungko, Amerika, yang mana? Karena beda-beda tuh. Kalau Cungko matanya agak sipit. Kalau Indonesia punya agak belok, beda-beda. Kamu imajinasikan yang mana? Sudah beberapa orang Kristen hari ini setiap kali berdialog dengan orang lain yang berbeda agama, saya ngomong nggak ngerti gimana sih? Saya bukan ngomong kita semuanya harus jadi ahli teologi, enggak saudara. Tapi iman itu butuh dasar kebenaran. Kalau Anda ditanya, ya orang Kristen menyembah 3 Tuhan, Anda percaya? Kita nyembah 3 Tuhan? Kita nyembah 1 Tuhan, sebutkan. Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita nyembah? Pelan-pelan ayo. Ya, kita nyembah berapa Tuhan? 1 apa 3? 1. Siapa dia? Bapa, Anak, Roh Kudus. Berapa ini? Orang di luar sana itu mengkritik iman kita dengan hal yang sangat sepele. Kamu nyembah berapa Tuhan? 1. Siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini berapa nih? Berapa? Iya gitu. Iya bener juga gitu. Ya apa sih maksudnya? Iya tuh gimana? Gini loh Bung, 1 itu gak harus tunggal. 1 itu bisa jamak. Loh maksudnya gimana? Saya punya 1 keluarga. Anda tanya, isi keluarga saya berapa? 5. Saya istri 3 anak. 5 keluarga? Enggak. Berapa keluarga? 1. Ayo sama-sama katakan amin. 1 suara A. Berapa suara?
1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak nih. Satu suara amin, tapi yang ngomong banyak. Satu suara itu gak harus tunggal gitu loh. Betul gak sih? Nah itu dapat dari mana? Aku rasa gitu? Enggak saudara, dari sini saudara. Maka iman di dalam iman Kristen itu membuka ruang dengan diskusi. Ayo kita belajar, kita tidak menutup mata untuk sesuatu hal yang kita bisa diskusikan. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk lebih jauh, ingat-ingat kita ini ciptaan, dia itu pencipta. Maka ada ruang kosong. Om, kalau Anda tahu segalanya tentang Tuhan, Anda Tuhan om. Itu namanya irasional, gak masuk akal. Bagaimana mungkin engkau ada ciptaan, tahu segala sesuatunya tentang Sang Pencipta. Sang Pencipta masuk otakmu yang kecil, gak mungkin. Tapi kita butuh dasar kebenaran. Maka pertanyaan saya hari ini, kalau Anda mau punya pengharapan, bacakan Alkitabnya. Kemenangan Yesus atas dosa dan kematian bukan sebuah dongeng. Bukan saudara, yang memberi makna kebaikan. Atau malin kundang, sangkuriang, baik saudara. Jangan pernah kualat sama ibu, bagus gak? Bagus saudara. Tapi kalau Anda belajar sangkuriang, malin kundang, itu mitos. Itu kisah fiksi. Memang ada belajar kebaikannya, betul. Tapi kalau kita ngomong tentang Yesus, ini adalah sebuah kebenaran yang faktual, yang bisa diverifikasi dengan sejarah, dengan akal. Waktu kita belajar sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan akal kita, hati kita itu bersama-sama berpaut, saudara. Sehingga kita punya sebuah kepastian, kebenaran yang berdasarkan dengan pengetahuan. Walaupun dalam bagian tertentu, Tuhan, aku tidak ingin mengandalkan pengetahuanku sebagai dasar imanku, bukan. Tapi aku tahu bahwa iman yang kupercaya itu bisa divalidasi dengan pengetahuan. Saudara, bagian ini membuat sebuah kitab punya jawaban, saudara. Apa sih yang membuat saya jadi ateis pada waktu saya jatuh dalam dosa? Kan selalu ditanya, menurutmu kalau mati masuk mana? Masuk tanah. Gak usah banyak BACOT, tau gak sih? Gak usah banyak BACOT. Orang mati masuk mana? Masuk ke tanah. Selesai. Ini tandanya udah harus selesai khotbah ya? Oh, tandanya gitu ya. Oke, sebentar lagi ya. Dalam pergumulan, saya bertanya dalam hati, hal yang sangat sederhana lah. Kalau memang Tuhan itu ada, Tuhan itu agamanya apa? Kan banyak nih agama nih. Kan orang ngomong ada surga dan neraka. Ya ada Hindu, ada Buddha, ya terlepas saya waktu itu gak ngerti ya surga, ada nirwana, gak tau lah pokoknya ada surga dan neraka. Waktu mati gak langsung mati semua, ada surga dan neraka. Kan ini agama yang ngajarin. Nah agama ini kan banyak, kalau agamanya banyak Tuhannya berapa? Tuhannya satu. Pernah dengar percakapan Dr. Richard Lee sama Gilbert terakhir? Kan gitu juga kan ujung-ujungnya kan, betul gak sih? Karena seakan-akan kita itu sudah menabrak toleransi waktu kita ngomong begini, saya dengan Anda itu beda. Sudah beda, tapi ada konsep tentang agama dan Tuhan. Nah pertanyaannya adalah kalau Tuhannya satu banyak agama, Tuhan itu agamanya apa? Kalau Anda jawab Kristen, saya tanya Katolik apa karismatik? Yesus itu loh, waktu doa tuh begini, angkat tangan atau doanya begini, yang mana gitu loh. Yesus tuh agamanya Kristen, Kristen apa? Katolik, Anglikan, Baptis. Yang mana nih? Itu pertanyaannya sangat sepele saudara. Tapi itu yang menghambat saya untuk punya pengharapan. Gak bisa ngerti saudara. Saya tahu gak semuanya harus dengan kognitif. Tapi dalam perjalanan waktunya, saya kemudian belajar, iya ya. Ada hal-hal tertentu yang saya tidak bisa ingkari gitu loh, gak bisa batalkan. Semuanya berkaitan dengan kognitif. Bagaimana mungkin Isa Al-Masih sama dengan Yesus? Isa Al-Masih tidak mati, diserupakan lalu diangkat, lalu Yesus itu mati. Saya kalau ngomong Isa Al-Masih sekali lagi ya, ini saya ngomong tentang toleransi, nggak mau mendeskripsikan agama tertentu. Tapi ini pergumulan saya waktu itu. Jadi yang benar yang mana gitu loh, yang benar yang mana? Ya coba cek saja sejarah. Mana informasi yang duluan muncul, oh ini ternyata abad ke-7. Setelah sekian ribu tahun namanya baru muncul nih agama ini. Lalu ngomong tentang Isa Al-Masih, oh saya ngambil kesimpulan. Ternyata Isa Al-Masih versi beliau mereka dengan Yesus dengan versi kita berbeda. Ya sudah, terima saja perbedaan. Gak usah cocokmologi gitu loh. Tahu gak sih? Ya, ada beberapa orang tuh namanya DT. Ya, Pak Dodi apa Pak siapa tuh? Ya, ada. Setiap kali ngomong Yesus begini, gak usah sudah. Kamu, saya. Beda memang gitu loh. Tapi kenapa ini penting sih? Karena kalau Anda dalam tahap sehari ini ngomong, semua agama sama saja, Anda tidak akan punya pengharapan.
Gak punya pengharapan. Saya kunjungi sebuah jemaat, seorang AI, buka toko di Pasar Atom. Aktif di gereja sudah. Datang, oh pastor kok datang ya? Iya, AI mau besuk nih, mau doain. Oh iya, maju, masuk dalam. Begitu masuk kaget kita. Di belakang, wah ada patung Yesus gede. Sebelahnya Bunda Maria, sebelahnya Kuan Im. Sebelahnya Sai Baba sudah. Sebelahnya kucing gini-gini sudah. Terus saya tanya, AI kan Kristen, kok ada banyak yang begini? Gini loh pastor, kita kan bisnis itu butuh cuan. Kalau sudah cuan, Tuhan yang mana saja biar kerja sama. Kerja sama. Atau AI ini polos sudah. Karena bagi dia yang penting cuan. Akhirnya apa? Semuanya disembah sudah. Semua disembah. Saya nggak tahu dengan kita hari ini sudah. Beberapa orang sudah percaya pada Yesus, tapi pada saat yang sama masih percaya A, masih percaya B, masih percaya Feng Shui, masih percaya begitu sudah. Bagaimana mungkin kita punya pribadi yang terbaik kalau pemahaman kita tentang siapa Tuhan yang benar saja, nah kita pahami. Makanya menarik ya, yang terakhir ini dia. Kebangkitan Yesus menyatakan pengharapan agar kita dapat meresponi panggilan kasih. Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit di antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, saudara. Dari sekian banyak kota yang pernah dikunjungi oleh Yesus dan murid-muridnya. Kenapa yang dipilih Galilea? Inilah poinnya. Pada waktu kita ngomong tentang pemahaman dan pengenalan, iman, titik temu pengenalan pengalaman. Yesus membawa para murid kembali ke Galilea. Kenapa di Galilea, Bung? Karena Galilea adalah tempat pertama. They are falling in love with Jesus. Waktu pertama mereka jatuh cinta pada Yesus, saudara. Jadi waktu mereka datang kembali ke Galilea, para murid itu deja vu, mengingat kembali perjalanan. Kamu lagi di sini? Iya, aku lagi ngambil ikan waktu itu. Lalu Yesus lewat, iya. Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Maka apa yang aku anggap terbaik dalam hidupku, pekerjaanku, kemampuanku, skillku, aku tinggalkan. Karena yang lebih baik dari segalanya ada pada Yesus, tinggalin. Kamu lagi di sini, lagi jongkok. Iya, aku lagi main gaple waktu itu. Wah. Ini hobiku, tapi waktu Yesus panggil saya, aku tinggalkan. Karena aku lihat itu yang terbaik. Tuhan Yesus pasca kebangkitan membawa para murid kembali kepada cinta mula-mulanya. Sudah menjadi konfirmasi. Waktu saya bertobat, menarik ya. Karena entah kenapa di panti rehabilitasi itu terngiang di otak dan hati saya. Sebuah lagu sekolah minggu. Dengar dia panggil nama saya. Dari orang tua saya bawa saya ke sekolah minggu, saya gak ngerti. Itu cuma kayak rame-ramean lausenya ngomong, ayo anak-anak. Ayo ku jawab ya. Dengar dia panggil nama, ku jawab ya. Ya tau ya, kan guru sekolah minggu selalu ngomong gitu. Jadi dengar panggil nama saya, ini ku jawab ya, ku jawab. Cuma gitu ya, for fun. Tapi Roh Kudus pakai ingatan lagu sekolah minggu. Pada satu momen tertentu Roh Kudus melahirbarukan saya dan mengingatkan saya dengan kalimat, dengar dia panggil nama saya. Dari sekian miliar manusia di bawah kolong langit ini, Yesus tahu nama saya. Joy Abramanik, dan tidak ada orang seperti saya dengan nama seperti saya. Cuma ada saya. Dengar dia panggil nama saya, artinya relasi yang sangat intim. Dia mengenal, dia mengetahui, dia mengasihi saya dengan sebuah relasi. Dia gak tanya, hehehe, nama kamu siapa? Gak perlu saudara, karena dia tahu nama saya. Anda tahu? Malam ini saya tanya, di manakah Galilea Anda? Galilea Anda di mana saudara? Begitu Anda putus pengharapan, Anda kesulitan melihat masa depan, Anda harus mundur sejenak. Kembali kemana? Ke Galilea. Di tempat pertama kali engkau berjumpa dengan Yesus dan mengatakan, Tuhan ini hidupku yang satu kali yang singkat ku persembahkan bagimu. Mungkin dengan segala penyakit, kebangkrutan, dengan semua masalah yang pernah dialami di masa lalu. Engkau mengatakan, Tuhan ini hidupku, aku persembahkan buatmu. Setiap kali ada masalah, ada pengharapan di sana, engkau mundur sejenak mengingat bahwa Yesus yang pernah memanggilmu adalah Yesus yang setia akan menuntunmu di dalam perjalanan. Dengar dia panggil nama saya, ketika dia panggil nama kita itu bukan berarti satu kali selesai, bukan sudah. Di setiap masalah keterpurukan kita, dia adalah Yesus yang selalu panggil nama saya. Saudara, implikasinya apa sih? Implikasinya adalah kemanapun dan dimanapun situasi hidupmu hari ini, Anda harus dengar Yesus panggil namamu.
Sebelum Anda mengambil keputusan apapun dalam bisnis, dalam sakit penyakitmu, saya tahu ya. Waktu sakit itu ada banyak orang ke sini, ke Pineng lah, ke rumah sakit ini lah, rumah sakit. Kadang-kadang semakin banyak pilihan semakin bingung. Apa yang harus dilakukan? Tinggal tenang sudah. Minta hikmat. Mundur dulu, flashback ke belakang. Taruh hatimu di Galilea hidupmu. Tuhan, sebelumnya aku bukan siapa-siapa. I'm nobody Tuhan. Tapi waktu Yesus panggil saya, Dia adalah Tuhan yang setia. Dan panggilan Tuhan, satu paket dengan penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu sampai pada kesudahannya. Jadi kalau Tuhan yang panggil saya pada waktu saya mempersembahkan hidup saya pertama kali adalah Tuhan yang sama di hari ini. Di hari ini. Dan Tuhan yang sama di masa depan kita. Dan itulah makanya sebab Dia hidup pada hari esok. Karena tidak ada lagi yang kita bisa bantah. Saudara. Kebangkitan Yesus memberi pengharapan, ini yang terakhir. Kita baca sama-sama. Next slide. Yuk, ini betul-betul terakhir ya. Saya tahu udah malam. Next slide, satu lagi. Oke, 1, 2 ya. Kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan kemenangan kita atas dosa dalam setiap level iman yang kita jalani dalam kehidupan. Sudah saya nggak tahu Anda di mana sekarang. Tapi saya yakin satu hal, surga itu bukan cuma sekedar lokasi, tapi posisi hati. Surga itu tidak akan menjadi surga kalau tanpa Yesus. Karena buat apa surga kalau nggak ada Yesus? Sebaliknya, di mana Yesus berada, disitulah surga. Maka pada waktu kita percaya Yesus, pada saat yang sama kita sudah mencicipi surga. Kita sedang berjalan, already but not yet. Kita sudah memiliki surga, saudara. Kenapa? Karena di situ Yesus itu surga. Dan kita sedang dalam perjalanan menuju surga yang abadi. Di dalam bagian itulah kita punya pengharapan. Apa itu? Kita sudah lebih dari pemenang, saudara. Bukan karena aku dan engkau kuat gagah, bukan. Tapi karena Yesus sudah bangkit mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Di dalam Dia kita punya kepastian. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kondisi yang tidak baik, kita tetap baik-baik saja karena Tuhan baik. Dia akan pegang hidup kita, berjalan mulai hari, minggu, bulan, dan tahun. Dia adalah Tuhan yang setia, yang pernah memanggil kita dengar. Dia panggil nama saya dan aku menjawab, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Mari kita berdoa. Jikalau Anda hari ini datang dengan segala pergumulan, saudara sekalian, ini waktu yang terbaik. Saya mengajak Anda untuk kembali ke Galilea. Mungkin saat itu Anda bujangan, I don't know. Mungkin ada beberapa orang hari ini bertobatnya di KKR. Diajak teman. Tadi udah males sih, tapi ya mumpung liburan ikut dah. Tapi entah kenapa itu menjadi sebuah kesempatan Tuhan menjamah hatimu. Atau mungkin ada beberapa dari kita bingung, kapan sih Galilea kita? Kapan sih Galilea saya? Di mana ya? Dan hari saya mau pastikan, jangan-jangan Galilea pertama adalah hari ini, malam hari ini. Dan mengatakan, Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikanmu dalam hidupku. Semua pergumulan dan masalah hari ini aku bawa kepadamu. Aku tahu ketika Yesus hadir, Dia tidak membuat gunung itu berpindah. Tapi aku tetap percaya Engkau punya kuasa. Walaupun gunung tidak berpindah, Yesus punya kuasa. Walaupun gunung tidak berpindah, Dia adalah Tuhan yang pegang tangan kita hari ini. Bapak Ibu ingatlah satu hal, Tuhan bisa membuat badai gelombang hidup menjadi tenang. Tapi ingat, Tuhan juga bisa membuat kapal yang kuat. Ketika badai itu tidak menjadi tenang, kita dibuat kuat untuk menghadapi badai gelombang hidup itu. Adakah hari ini yang datang dengan badai gelombang hidup? Anda berdoa pada Tuhan, Tuhan kenapa ya badai gelombang hidupku tidak tenang-tenang? Yang Tuhan lakukan hari ini adalah membuat hatimu tenang. Untuk membuat dirimu kuat. Supaya manakala Anda berjalan melewati badai gelombang hidup, Anda menjadi lebih dari pemenang. Karena diberikan kekuatan kemenangan. Bapa di dalam surga, inilah kami. Malam hari ini di dalam doa malam ini bukan kebetulan. Kami datang bukan cuma rutinitas, karena kami orang gereja, anggota jemaat ini, maka kami datang. Tidak Tuhan, kami percaya setiap kami datang ke gereja, Tuhan punya maksud yang khusus. Ya Allah Roh Kudus, hari ini hamba berdoa memohon bekerjalah melampaui kata-kata hamba-Mu Tuhan. Mungkin hari ini ada jemaat-Mu yang datang di tempat ini dengan berbagai macam pergumulan. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah. Engkau bicara secara pribadi kepada kami. So sekalian mungkin Anda di antara kita hari ini yang berkata, Tuhan di sini saya. Aku udah
dalam sebuah perjalanan padang gurun yang rasanya tidak ada ujungnya. Tapi hari ini Tuhan tidak memindahkan Anda dari padang gurun. Yang Tuhan lakukan adalah Dia membuat tiang awan dan tiang api. Dia menjaga keluar masukmu, brother. Dia memelihara perjalanan hidupmu. Dia tidak mengubah padang gurun, bukan. Dia tidak mengubah itu. Anda tahu? Tuhan adalah gembalaku. Ada padang berumput hijau, yes. Ada lembah kekelaman, yes. Tapi tetap Tuhan adalah gembala. Untuk apa padang berumput hijau tanpa Tuhan sang gembala? Untuk apa? Karena akan nampak seperti sebuah lembah kekelaman. Sebaliknya, lembah kekelaman bersama dengan Tuhan sang gembala akan nampak seperti padang yang berumput hijau. Jikalau hari ini Anda datang dan bergumul, Tuhan di sini saya, tolong saya. Tolong saya Tuhan. Aku ingin mendengar lagi Engkau panggil nama saya. Dan malam ini akan kujawab, ya Tuhan, aku di sini. Jika ada yang berkata demikian, silakan taruh tangan kanan di dada Anda. Saya akan berdoa buat Anda. Puji Tuhan. Hidup kami aman di dalam Engkau Tuhan. Karena baik penderitaan, ketelanjangan, pedang, penguasa di udara, di bumi. Firman-Mu mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah di dalam Kristus. Maka di setiap musim kehidupan Engkau adalah Tuhan yang setia yang pegang langkah kami. Bahkan ketika kami tidak mampu melangkah, Firman-Mu mengatakan Engkau adalah Tuhan yang menggendong kami. Sampai masa putih rambut kami, Engkau adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini. Karena kami akan aman di dalam genggaman tangan. Tidak ada satu hal pun, seorang pun, apapun yang bisa merenggut kami dari tangan-Mu. Kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Engkau sudah menang. Sebab Engkau hidup, ada hari esok. Kami punya Tuhan yang hidup, yang selalu menyandingkan telinga-Mu atas setiap doa permohonan kami. Bahkan ketika kami tidak mampu berdoa, hanya bisa menangis, Engkau menampung air mata kami di kirbat-Mu. Ya Tuhan, betapa besar setiamu dalam hidup kami. Malam ini Tuhan kami bawa hidup yang singkat dan sementara ini. Pakai Tuhan. Manakala kami hidup dalam kesulitan, kami tetap menyatakan siapa Yesus dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, Kau melihat setiap jemaat-Mu yang bergumul hari ini dan menaruh tangannya di dada. Hamba berdoa, kiranya kuasa ilahi memampukan kami untuk berjalan. Melangkah, satu langkah kecil bersama Tuhan yang besar, kami akan melihat perkara ajaib dinyatakan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami bawa sepenuhnya kepadamu. Demi nama Yesus kami berdoa.